cerah demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Putra, satukan jiwa raga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam live session kesempatan ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penelitian, kemudian sedikit akan membahas mereview dari materi-materi yang telah kita sampaikan dalam e-learning, di mana kemarin saya telah meninjau tugas-tugas diskusi di session 6, masih banyak yang tidak memahaminya, maka pada kesempatan ini saya akan mengulang, memperjelas lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan kembali tentang langkah-langkah penelitian. Kenapa? Karena pertama bahwa UTS kita sudah disepakati, sudah diberikan tugasnya dari session-session sebelumnya, bahwa pengganti UTS adalah membuat proposal penelitian. Oleh karena itu saya akan berikan contoh-contoh proposal penelitian dan bagaimana langkah-langkah penelitian, metode penelitian, waktu penelitian, dan lain sebagainya. Oke. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini yang akan saya jelaskan adalah tentang langkah-langkah penelitian. Secara garis besar, ini kalau nggak salah di session 3 ini telah disampaikan bahwa langkah-langkah penelitian itu secara garis besar saya rangkum ada 13 poin, ya, langkah-langkah penelitian itu. Di mana pertama adalah memilih masalah, kemudian studi pendahuluan. Studi pendahuluan di sini kita ngapain? Studi pendahuluan di sini kita adalah literatur review atau studi literatur. Ya. Apa yang kita perlu ketahui dalam studi literatur? Seperti dalam materi-materi sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam studi literatur, kita perlu mencatat hal-hal penting, diantaranya penulis, judul, dan tahun terbit, serta penerbitnya. Kemudian masalah-masalah penelitiannya. Jadi, dalam studi literatur, ya, yang kita baca, yang kita catat adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan rencana penelitian kita. Rencana penelitian kita topiknya di bidang apa, ya, maka studi literatur yang kita baca adalah di bidang topik itu. Apa yang perlu kita catat dalam studi literatur? Selain tadi, nama penulis, judul, kemudian tahun terbit serta penerbitnya, yang paling penting adalah masalah yang diteliti. Masalah-masalah yang diteliti terdiri dari apa saja, dari literatur-literatur yang lingkupnya, yang topiknya ada kemiripan dengan kita. Itu yang perlu dicatat. Yang sehingga, nah baik dalam mengutip literatur dalam masalah-masalah tersebut, baik kita secara langsung atau kita lakukan paraphrasing, ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang paraphrasing, karena sebelumnya masih kurang tepat dalam membuat paraphrasing, gitu ya. Nah, kita perlu catat masalah-masalah yang diangkat oleh penelitian terdahulu. Kemudian,
Dari masalah-masalah yang terdahulu, kita akan mencari celah, ya, akan mencari celah. Masalah yang kita angkat itu di bagian mananya? Apakah akan sama dengan yang terdahulu? Jika sama, berarti kita perlu ada pembeda dengan yang terdahulu. Bedanya ada di mana? Mungkin metodenya berbeda, atau hasil yang kita inginkan berbeda. Kita punya hipotesis yang berbeda, misalkan. Tujuan akhir dari penelitian kita berbeda walaupun mengangkat masalah yang sama, misalkan. Ya. Tujuan akhirnya berbeda walaupun masalahnya sama. Atau masalahnya sama tapi metodenya kita berbeda. Ya, jika kita tidak bisa menemukan celah sama sekali, masalahnya sama, metodenya sama, kemudian hasil akhir yang diinginkan juga ada kemiripan, berarti mau tidak mau, ya, kita harus mengambil celah membandingkan antara metode-metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Makanya kita perlu mencatat metode yang digunakannya terdiri dari apa saja. Kalau kita tidak punya celah, oh tujuan akhirnya ternyata sama. Masalah yang akan diungkapkan sama. Metode yang saya harapkan sama juga. Kalau begitu berarti kita menggunakan metode-metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu, kemudian kita membandingkan outputnya. Menggunakan metode ini hasilnya seperti ini, metode ini hasilnya seperti ini, metode ini hasilnya seperti ini, sehingga outputnya kita memberikan bahwa yang lebih akurat atau yang lebih efektif adalah menggunakan metode yang mana. Jika hasil akhirnya sama sekali tidak ada perbedaan. Nah, tentu yang bagus kita bisa menemukan perbedaan, bisa membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itulah fungsinya di sana kita perlu studi literatur. Maka studi literatur mana yang harus kita lakukan? Pertama tadi harus yang sesuai dengan lingkup rencana penelitian kita. Kemudian yang dibaca oleh kita adalah jurnal-jurnal terbaru, ya. Harus dalam jurnal-jurnal terbaru. Nah, itu fungsinya kita studi literatur. Setelah kita studi literatur tadi, maka kita akan mampu meneruskan latar belakang. Dalam latar belakang barulah kita sampaikan bahwa permasalahan-permasalahannya adalah seperti ini. Lingkupnya ini, permasalahan-permasalahannya adalah ini. Menurut ini masalahnya ini, menurut itu masalahnya apa, semua kita kutip dan disitulah kita lakukan paraphrasing. Mungkin dari beberapa statement, mungkin saja dari 5 statement, kemudian kita paraphrasing menjadi satu kalimat kita. Ya, nah nanti saya jelaskan tentang paraphrasing. Nah, setelah kita sampaikan di dalam latar belakang, karena dalam latar belakang itu menyampaikan suatu masalah, kemudian menyampaikan menyampaikan hipotesis gitu ya, menyampaikan tujuan dari penelitian kita, dan yang tidak kalah penting dalam latar belakang kita harus merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu bagaimana? Merumuskan masalah itu adalah seperti yang kita bahas sebelumnya, kita diawali dari latar belakang, kemudian dari lingkup latar belakang, kemudian pertanyaan-pertanyaan permasalahan, kemudian kita rumuskan menjadi suatu masalah. Ya, jadi rumusan masalah apakah boleh cuma satu cukup masalah. Ya, rumusan masalah itu satu cukup dari kita merangkum dari berbagai masalah, kemudian kita rumuskanlah menjadi satu masalah. Oke. Kemudian merumuskan kerangka dasar. Merumuskan kerangka dasar itu berarti hipotesis ya. Kerangka dasar itu artinya rencana penelitian kita di lingkup apa, kemudian metode yang akan kita gunakan seperti apa gitu. Hasil yang kita inginkan seperti apa, manfaat yang
yang akan kita berikan dari penelitian kita itu apa, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan merumuskan kerangka dasar. Kemudian merumuskan hipotesis. Ya, merumuskan hipotesis itu adalah kita menduga sesuatu, menduga masalah sesuatu, kemudian dilakukan sesuatu menggunakan metode, kemudian akan menghasilkan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan merumuskan hipotesis. Kemudian memilih pendekatan teori analisis. Nah, ini dalam penelitian kita akan menggunakan teori analisis apa? Misalkan kalau struktur kita menggunakan teori analisis yang digunakan oleh standar SNI misalkan, atau standar mana, atau rumus-rumus baku mana yang bisa dipergunakan untuk menganalisis. Atau mungkin kita teori analisisnya akan menggunakan analisis statistik dan lain sebagainya. Nah, inilah tadi ya teori analisis ini yang kita perlu studi literatur pada pendahuluan tadi. Orang lain penelitian terdahulu menggunakan teori analisis yang mana, yang seperti apa. Bisa saja kita membedakan dengan penelitian terdahulu itu di teori analisisnya. Teori analisisnya kita membedakan. Jadi jika teori analisisnya juga sama, ya mungkin saja kita bisa membandingkan teori analisis A, teori analisis B, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya menentukan variabel. Nah, menentukan variabel itu berarti kait masalah-masalah tersebut, masalah-masalah yang akan kita angkat tadi, gitu ya. Faktor-faktornya terdiri dari apa saja, atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita angkat itu terdiri dari faktor-faktor apa saja. Nah, faktor-faktor itulah yang kemudian kita tentukan itu sebagai variabel. Di mana variabel-variabel itulah yang kemudian kita membutuhkan data. Variabelnya apa, kita mendapatkan datanya dari mana, dan seperti apa cara pendataannya. Maka dari itu, setelah kita menentukan variabel, kita perlu menentukan sumber data. Nah, ini yang tidak perlu terlewatkan oleh kita dalam kita membuat penelitian. Jangan sampai data yang dibutuhkan dalam penelitian kita tidak terdapatkan, gitu ya, atau sulit mendapatkannya. Nah, artinya itu tidak terukur. Maka dari itu, penelitian yang harus kita lakukan harus terukur oleh kita. Yang dimaksud terukur itu bagaimana? Teori analisisnya kita paham, definisikan variabelnya juga kita paham, dan datanya memungkinkan untuk kita dapatkan. Nah, baru kemudian menyusun instrumen. Nah, ini variatif penyusun instrumen itu. Apabila sebuah penelitian itu membutuhkan datanya adalah data kuesioner, pasti di sini perlu menyusun instrumen. Ya. Tapi jika datanya bukan data sebuah kuesioner, belum tentu membutuhkan instrumen. Baru selanjutnya pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, dalam langkah-langkah penelitian, ini logika-logika langkah-langkah penelitian adalah saya catat diantaranya ada 13 poin. Dari 13 poin ini, ya, dalam 13 poin ini kemudian kita catat hasilnya menjadi sebuah karya ilmiah. Setelah ini semua kita laksanakan 13 poin ini, kemudian kita mencatatnya menjadi sebuah karya ilmiah. Dan pada umumnya adalah sistematika penulisannya seperti ini. Sistematika penulisannya pertama-tama pasti harus ada judul, kemudian abstrak, gitu ya. Itu yang pasti, gitu ya. Setelah judul dan abstrak pasti di sini ada pendahuluan. Isinya adalah latar belakang. Latar belakang itu tadi ya. Latar belakang itu adalah menyampaikan masalah-masalah yang akan kita ungkap, menyampaikan lingkup penelitian kita, menyampaikan masalah-masalah yang ada di lingkup dalam penelitian kita, kemudian menyampaikan masalah-masalah yang telah diungkapkan oleh orang lain, dan kemudian kita menyampaikan masalah yang mungkin masalah yang akan kita angkat itu berbeda dengan masalah yang telah dilakukan oleh penelitian dahulu. Kemudian baru merumuskan rumusan masalah
tujuan dan manfaat penelitian. Nah, inilah di bab 1. Biasanya sistematika penulisannya adalah seperti ini. Baru kemudian di bab 2 ada studi literatur. Studi literatur kita menuliskan apa? Menuliskan penelitian terkait. Nah, penelitian terkait inilah orang lain melakukan penelitian apa, masalah yang diungkapkannya apa, gunakan metode apa, dan menghasilkan apa. Nah, itu kita perlu tuliskan penelitian terkait. Tapi kita tidak boleh copy paste berdasarkan jurnal-jurnal yang kita review tadi. Kita harus lakukan paraphrasing dalam menyampaikannya. Maksudnya sama, tapi kalimatnya berbeda. Kenapa itu perlu diparaphrasing? Karena pada umumnya, ya, reviewer atau pengelola jurnal, publisher jurnal akan mengidentifikasi plagiarisme. Tulisan kita masuk ke plagiat atau tidak. Jika kita copy paste dari jurnal yang kita review tadi, maka kita masuk ke plagiat. Biasanya tidak mungkin tidak ada plagiat karena kita memang mengutip dari jurnal terdahulu, ya. Tapi jumlah plagiat itu oleh para pengelola jurnal, oleh para reviewer itu dibatasi. Ada yang membatasi hanya 10% plagiatnya, ada yang membatasi 15%, ada juga yang membatasi 20%. Artinya di sini untuk mengantisipasi adanya plagiat penulisan kita harus lakukan paraphrasing. Nah, ini kaitan pentingnya. Kemudian dalam studi literatur kita perlu menyampaikan landasan teori. Landasan teori itu adalah kita menyampaikan bahwa teori-teori yang akan kita gunakan, masuk rumusnya atau apa, itulah yang perlu kita sampaikan. Itu yang dimaksud dengan landasan teori. Catatannya adalah jangan menyampaikan rumus di dalam penulisan kita yang rumus tersebut kita tidak gunakan dalam penelitian kita. Murni saja bahwa rumus-rumus tersebut adalah rumus-rumus yang akan digunakan dalam penelitian kita. Baik rumusnya dalam bentuk hasil pengolahan data ataupun rumus yang digunakan pada saat analisis data. Karena dalam penelitian itu ada kalanya kita harus mengolah data terlebih dahulu sebelum kita menganalisis data. Contoh, kalau metode analisisnya menggunakan metode analisis statistik, ya, maka dari data mentah selanjutnya kita perlu olah terlebih dahulu menjadi sebuah variabel-variabel yang terukur. Dari variabel-variabel yang terukur kemudian baru kita lakukan analisis statistik. Contoh apa yang diolah? Contohnya misalkan dalam instrumen tadi tuh, penelitian kita menggunakan kuesioner misalkan. Kuesioner itu kan merupakan data sebuah statement, bukan sebuah angka, ya. Datanya kalau kuesioner datanya merupakan data kualitatif, bukan data kuantitatif. Ya. Statement itu merupakan data kualitatif. Ya. Contoh kuesioner itu jawabannya ya atau tidak, atau ragu-ragu, atau puas atau tidak puas, atau kurang puas, itu misalkan gitu ya. Nah, itu kan statement itu data kualitatif. Apabila akan kita lakukan analisis statistik menggunakan metode statistik, dari data kualitatif kita harus olah terlebih dahulu menjadi data kuantitatif atau menjadi data sebuah angka. Angkanya dalam berbentuk apa? Bisa dalam bentuk perankingan, bisa dalam bentuk persentase, statement kemudian kita olah menjadi sebuah data kuantitatif bisa berupa persentase atau perankingan, ya. Nah, baru selanjutnya kita setelah studi literatur bab 3-nya biasanya pada umumnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu yang dicakup di sini apa? Di antaranya adalah lokasi penelitian, kemudian langkah penelitian. Langkah penelitian itu kita harus ceritakan
sesingkat dan sejelas mungkin. Nah, langkah penelitian dalam menyampaikan di metode penelitian itu ibarat kita menceritakan, menyampaikan resep buat telur dadar. Misalkan resep membuat telur dadar, pertama-tama mencari telurnya, beli ke warung. Kemudian telur terdiri dari berapa buah, kemudian dipecahkan, diaduk, misalkan dicampur apa, kemudian siapkan penggorengan, masukkan minyak ke dalam penggorengan, panaskan minyak, setelah minyak mendidih, masukkan telur yang telah diaduk dengan bumbu, bolak-balik, kemudian telur tersebut matang, jadilah telur dadar. Nah, ibaratnya begitu, menyampaikan langkah penelitian di dalam bab 3 di metodologi penelitian. Sampaikan secara singkat judul-judul langkahnya, ya. Dan bila diperlukan, diperjelas lebih lanjut dalam. Nah, langkah-langkah penelitian ini pada umumnya kan kita harus gambarkan dalam bagian alir penelitian. Kita gambarkan langkah-langkahnya secara garis besar, dan jika perlu nanti kita uraikan dari masing-masing langkah-langkah tadi untuk memperjelas langkah-langkahnya. Jika sudah umum, mungkin tidak perlu diperjelas lagi. Tetapi jika itu membuat orang tidak mengerti maksud dari bagian alir penelitian itu, maka selanjutnya kita perlu sampaikan penjelasan dari step by step penelitian itu. Nah, seperti itu logikanya, ya. Berarti di sini dalam langkah penelitian di sini, ya, dalam penulisannya, di dalamnya termasuk rumus-rumus yang akan kita gunakan, ya, termasuk cara analisisnya menggunakan apa. Maka masukkan rumus yang akan digunakan. Rumusnya yang mana? Yang kita sampaikan tadi di landasan teori itu di bab 2. Gitu. Landasan teori sampaikan rumusnya, kemudian juga masuk tarik juga di metodologi penelitian. Nah, baru hasil dan pembahasannya tuliskan apa? Hasil dan pembahasan di sini berarti kita menceritakan pertama-tama dari langkah penelitian tadi tuh, step by step tadi tuh. Ceritakan satu persatu sampai ke analisisnya, sampai hasil analisisnya. Ini di bab 4 ini, ya, langkah-langkah step by step tadi diceritakanlah di sini di bab 4 sampai menghasilkan sesuatunya. Barulah dari semua isi di bab 4 diringkaslah menjadi sebuah kesimpulan dan saran. Misalkan contoh tadi sarannya apa? Kalau kita ininya telur dadar, berarti sarannya dalam waktu sekian menit harus sudah diangkat, karena jika tidak angkat bisa saja telur dadar menjadi gosong. Itu adalah termasuk dari saran. Saran yang kita berikan harus sesuai dengan penelitian kita, harus sesuai dengan pembahasan kita. Jangan memberikan saran yang tidak kita bahas, yang tidak kita teliti. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh dari proposal penelitian, ya. Sebelum berikan contoh proposal penelitian, mungkin saya akan berikan terlebih dahulu contoh skema-skema sistematika penulisan dalam proposal penelitian. Seperti apa sih proposal penelitian, gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh proposal penelitian yang digunakan, yang dibuat standar oleh Universitas Nusa Putra. Kemudian saya juga akan berikan contoh proposal sistematika penulisan yang diberikan oleh Kemendikbud Dikti. Ya, ada 2 yang saya akan contohkan. Sebetulnya keduanya ada kemiripan, pada umumnya hampir sama seperti itu, gitu ya. Baik kita nanti mau submit jurnal di mana, logikanya kurang lebih akan sama. Baik, saya akan share terlebih dahulu
sistematika penulisan versi dikti. Ya. Nah, ini versi dikti nih. Dalam membuat proposal penelitian, pertama adalah ringkasan atau yang kita sebut dengan abstrak. Ya. Ini di sini ringkasan penelitian tidak boleh lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT. Ah, kalau ini ada uraian TKT, tapi kalau kita penelitian kita bukan ke dikti, kita tidak perlu menyampaikan uraian TKT. Ya, ini di sini yang dimaksud isinya adalah abstrak. Setelah abstrak, baru kita harus buat kata kunci. Contohnya ini, kata kunci maksimal 5 kata. Ya. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Nah, ini tunjuknya. Latar belakang penelitian tidak boleh dari 500 kata yang berisi latar belakang. Ini 500 katanya ini yang berbeda ya. Kalau di kita tidak ditentukan 500 kata. Tapi yang miripnya, yang samanya adalah berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi dari penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. Nah, ini contohnya nih, ini dari dikti ya. Ini catatan pentingnya adalah berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi dari penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema penelitian. Ini isi latar belakang. Ya. Jadi jangan kita menuliskan latar belakang, teori ini lagi kita tuliskan. Latar belakang adalah, nah itu usang orang udah teori itu adalah teori yang digunakan untuk kita, bukan dituliskan lagi di sistematika penulisan jurnal kita gitu ya. Teori itu digunakan oleh kita sebagai gambaran kita harus menuliskan apa. Tidak perlu kita sampaikan lagi. Tidak perlu kita sampaikan lagi dalam tulisan kita, misalkan latar belakang adalah menyampaikan permasalahan yang akan diteliti. Nah, jangan gitu lagi. Justru itu teorinya, kita praktekin. Nanti masalahannya apa, yang akan tujuan khususnya apa, urgensinya ada di mana. Nah, tadi yang bagus itu perbedaannya dengan penelitian terdahulu itu apa? Itu yang dimaksud dengan urgensi. Ya. Nah, sampai nggak penting kok, ngapain diteliti gitu. Itu maksudnya ya. Nah, baru yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan menemukan state of the art dalam bidang yang diteliti. Bahkan dapat dibuat dalam bentuk JPG atau PNG yang kemudian disisipkan dalam isian sumber pustaka atau referensi primer yang relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Nah, rata-rata seperti ini. Sumber pustakanya rata-rata yang disarankan adalah 10 tahun terakhir. Makanya kita harus studi literatur terhadap jurnal-jurnal yang terbarukan. Kemudian selanjutnya adalah metode. Nah, di sini metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file, JPG, atau PNG. Bagian penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas. Nah ini, dengan penahapan yang jelas. Contoh saya cerita tadi tuh, ibarat kita menjelaskan resep membuat telur dadar. Tahapannya itu jelas. Sampai dengan telur dadar itu, sampai dengan jadi telur dadar itu tahapannya gimana.
Tahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing. Kalau ini kan untuk penelitian dosen ini ya, maka ada anggota, jadi harus menyampaikan tugas masing-masing anggota. Nah, kemudian selanjutnya menyampaikan jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel. Nah, seperti contoh ini. Misalkan di bulan apa, kita ngapain saja, nama kegiatannya apa. Ya. Pertama-tama pasti studi literatur tuh ya. Harus studi literatur pertama. Studi literatur kita targetkan berapa jurnal, kapan, sampai kapan. Kemudian selanjutnya apa, kita tuliskan uraian kegiatannya, sama halnya seperti kita menguraikan kegiatan dalam menyusun RAB. Sama saja, ya, membuat schedule atau membuat jadwal penelitian, sama halnya kayak kita membuat time schedule metode baca. Nah, contohnya adalah seperti ini nih, dalam tabel seperti ini. Nah, yang kemudian kalau proposal baru sampai metode. Setelah metode jadwal penelitian baru daftar pustaka. Di sini dicontohkan daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Nah, jadi jurnal mana yang dikutip nomor pertama berarti dituliskan pertama di daftar pustaka. Dikutip yang kedua berarti tulis yang kedua di daftar pustaka. Ya. Nah, ini di daftar pustaka biasanya para publisher jurnal ada beberapa kriteria ya. Ada yang menggunakan nomor, ada juga yang tidak ya. Ada yang menyarankan menuliskan di daftar pustaka itu adalah sesuai abjad. Kalau huruf pertamanya A berarti di nomor pertama, huruf pertamanya B nulisnya, itu maksudnya ya, berarti nomor 2. Huruf pertama penulisnya C, berarti di nomor 3. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi selanjutnya nanti kita menggunakan, kalau kita akan menuliskan sebuah karya ilmiah yang akan kita submit di jurnal, maka kita perlu download terlebih dahulu. Kita perlu tahu terlebih dahulu sistematika atau template penulisan yang disarankan oleh publisher jurnal itu sendiri. Contoh ini template-nya dari Kemendikbud Dikti untuk penulisan dosen. Nah, kemudian ini adalah contoh template penulisan di Universitas Nusa Putra. Ya. Pertama-tama bab 1 itu isinya adalah di sini pendahuluannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan kontribusi penelitian. Ini versinya Universitas Nusa Putra. Di bab 2, tinjauan pustaka, isinya adalah landasan teori, penelitian terkait, kemudian kerangka penelitian dan hipotesis atau roadmap penelitian. Nah, di sini penelitian terkait tadi yang saya sampaikan di awal. Ya. Landasan teori juga yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa landasan teori adalah teori-teori yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Di sini kita sampaikan di landasan teori. Nah, ini akan berbeda-beda setiap publisher jurnal. Bisa penelitian terkait lebih dahulu di 2.1-nya penelitian terkait baru landasan teori, atau seperti ini. Ya. Tapi biasanya lingkupnya tidak jauh berbeda seperti ini. Baru di bab 3 adalah metodologi penelitian. Isinya sama seperti yang ada di template Dikti tadi. Baru yang keempatnya adalah jadwal penelitian. Sama seperti tadi yang template Kemendikbud Dikti. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini ketentuannya di Universitas Nusa Putra. Ya, untuk daftar pustaka, ini untuk catatannya keseluruhan laporan menggunakan jenis font, themes,
New Roman, kemudian jumlah halaman keseluruhan laporan minimal 20 halaman dan maksimal 30 halaman, nomor halaman Romawi kecil. Nah, ini tentu dari masing-masing publisher ini akan membuat catatan-catatan yang berbeda-beda, ya. Nah, ini yang poin keempat, penulisan daftar pustaka mengikuti format EEE untuk Fakultas Teknik Komputer dan Desain misalkan, dan format PA untuk Fakultas Bisnis dan Humaniora. Ini adalah sistematika penulisan proposal penelitian di Universitas Putra. Nah, itu adalah gambaran-gambaran langkah-langkah penelitian. Jadi berarti sekarang kita ini harus menentukan. Jika belum menentukan sama sekali dari sekarang, ini banyak cat di sini, pertanyaan atau apa ya? Oh, bukan ya, bukan pertanyaan ya. Nah, maka dari itu, ini sekarang ini semua ini kelas A, B, C sengaja saya gabung jadi satu, ya, karena kuliahan terbanyak itu hanya sampai semester 5. Semester 6 itu tinggal satu mata kuliah online, yaitu K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Kemudian tinggal pilihan minor. Ya. Pilihan minor terdiri dari 3. Kita bisa pilih internship, bisa pilih student exchange, bisa pilih research. Ini berarti semester depan harus memilih salah satu. Jika penelitian, rencana kitanya research, materi sekarang ini betul-betul dibutuhkan. Walaupun sebetulnya mau research, mau student exchange, ataupun mau internship, tetap metodologi penelitian ini, mata kuliah metodologi penelitian ini akan sangat berkaitan, akan sangat penting. Karena apa? Karena yang student exchange harus menuliskan laporan student exchange-nya, yang internship harus menuliskan laporan internship-nya, dan yang research juga harus menyampaikan atau menuliskan laporan risetnya. Dan yang mengambil program riset, output akhirnya adalah publish jurnal atau konferen. Ya. Baik proceeding atau jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, baik proceeding nasional maupun proceeding internasional. Apa sih bedanya antara proceeding dengan jurnal? Nah, ini bedanya. Kalau proceeding, tulisan kita sama-sama direview, sama, jurnal juga direview oleh reviewer, oleh ahli, oleh tim ahli di bidangnya. Cuman yang membedakan, proceeding kita harus seminar, harus presentasi, penelitian kita harus kita presentasikan, tapi isi dari proceeding tidak perlu lengkap tuntas seperti di dalam jurnal. Masih setengah jadi proceeding itu, setengah selesai, belum tuntas selesai secara sempurna. Baru sebagian yang kita analisis, sebagian lagi belum. Tapi kita sudah punya hipotesis tadi, target hasil akhirnya adalah gini, gitu. Itu proceeding. Baru dibuktikan sebagian kecil dalam tempatnya, di dalam bahasanya. Nah, maka biasanya proceeding, tulisan proceeding, batasin jumlah halamannya biasanya maksimal cuma 6 halaman. 6 halaman maksimal. Nah tadi, karena sebetulnya pembahasannya belum tuntas 100%. Tapi kalau jurnal, harus sudah finish penelitiannya. Jurnal itu. Tapi kita tidak perlu seminar, tidak perlu presentasi. Oh, penelitian kita adalah begini.
metodenya begini, akan menghasilkan begini, tidak kita presentasi gitu ya. Kita tidak presentasi seperti proceeding. Kalau proceeding kita presentasi apa rencana penelitian kita jelaskan tuh di depan umum. Nanti ditanya oleh para audien. Nah itu proceeding. Kalau jurnal tidak ada seminar, tidak ada konferen, tapi langsung oleh yang punya kompeten di bidang itu, oleh para ilmuwan, review tulisan kita. Ini sudah benar apa belum? Plagiatnya berapa persen? Nah, kemudian nanti oleh para reviewer diberikan saran-saran. Ada kalanya apabila mempunyai novelty yang bagus penelitian kita, apabila ada kesalahan-kesalahan kecil diberikan saran untuk merevisi. Ini sebaiknya ini, revisi ini. Ini sebaiknya tambah lagi satu literaturnya ini mengenai ini. Nah, seperti itu biasanya. Nah, ini yang catatan pentingnya adalah biasanya kalau melebihi plagiatnya, melebihi dari yang disarankan, sudah tidak direview lagi, dikasih masukan A, B, C, D, tidak, reject langsung, ditolak. Udah langsung ditolak apabila melebihi dari maksimal kata-kata plagiatnya. Nah, maka dari itu kita penting melakukan paraphrasing. Nah kan penelitian terkait itu kita menceritakan penelitian orang lain. Pada saat sumber penelitian terkait itu kita menceritakan penelitian orang lain. Kalau kita copy paste dari penelitian tersebut, ya plagiat kita tinggi. Nah, maka lakukanlah paraphrasing. Nah, di mana poin pentingnya dalam melakukan paraphrasing? Ini yang ingin saya jelaskan sebetulnya ya. Ntar saya buka, sebetulnya kita sudah jelaskan sebelumnya, namun saya akan jelaskan ulang. Oke, ini apa cukup terlihat ininya, slide-nya? Teman-teman sekalian, apakah share screen saya cukup terlihat? Cukup Pak, terlihat Pak. Ya, oke. Ini adalah contoh paraphrasing. Bagaimana cara kita melakukan paraphrasing? Baik dari satu kalimat atau dua kalimat atau banyak kalimat, ya. Misalkan ini dari penelitian 1, penelitian 2, mungkin saja penelitian 3, penelitian 4, penelitian 5. Dalam kita melakukan paraphrasing adalah kita harus menandai kata kunci yang harus kita gabungkan dari setiap statement. Kata kuncinya yang mana? Ini di sini dicontohkan yang saya garis tebal, yang saya tebalkan hurufnya. Ini merupakan kata kunci yang tidak boleh kita lewatkan dalam kita menyampaikan. Kata-kata kunci kita harus tandai dalam melakukan paraphrasing. Contoh ini, pertama kata kuncinya ada 1, 2, 3. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, artinya kata-kata kunci tadi yang tidak boleh terlewatkan dalam bahasa kita. Nah, berarti apa sih, kalimat mana sih yang mengikat antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Itu yang penting harus kita tandai ya, sehingga statement 1, statement 2, dan statement seterusnya semua terakomodir dalam satu kalimat kita. Berarti kita harus menandai kata kunci dari masing-masing kalimat. Kata kunci yang sama yang mana, yang beda yang mana, yang harus kita tambahkan, yang tidak boleh terlewatkan. Nah, ini saya rasa ini cukup jelas ini ya. Mungkin kalau kemarin di season 6 ini video pembelajarannya ditonton berulang-ulang di bagian ini, minimal saya yakin akan paham tentang bagaimana kita melakukan paraphrasing. Ya. Oke. Kemudian saya
berikan beberapa trik dalam kita menuliskan karya ilmiah, baik karya ilmiah dalam suatu proceeding ataupun karya ilmiah dalam bentuk jurnal, ya. Ini kunci-kunci keberhasilan kita agar paper atau jurnal kita lolos. Ya, saya berikan beberapa trik. Ya. Pertama tadi, plagiat kita harus sesedikit mungkin. Maka kita harus pandai melakukan paraphrasing. Yang pertama, kenapa? Karena biasanya kalau plagiatnya kalimat-kalimat kita banyak kemiripan dengan kalimat penelitian-penelitian terdahulu, sebagus apapun penelitian kita, itu kita udah yakin ditolak. Padahal kita bagus nih rencana penelitian kita itu. Tapi terdapat banyak plagiatnya tadi, melebihi dari yang ditargetkan. Maka paraphrasing menjadi hal penting. Pertama. Yang kedua, karena saya ini itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam live season ini. Yang selanjutnya kita lakukan diskusi. Kalau masalah UTS tidak perlu diskusi lagi karena sudah ditentukan dari sebelumnya bahwa UTS-nya adalah membuat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian kalau memang nanti di tugas ini bagus kan nanti bisa diangkat ke semester 6, lakukan di semester 7, jadi skripsi di semester kuliah itu. Kan gitu. Oke, sekarang jika ada yang mau ditanyakan, jika mau ada yang dipertanyakan, saya persilahkan. Silakan langsung. Mohon izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya utarakan karena mata kuliah ini sangat penting seperti yang tadi Bapak utarakan karena nantinya ini berkelanjutan terhadap skripsi. Yang pertama adalah mengenai studi literatur Pak. Ini untuk studi literatur ini apakah dibatasi Pak? Jadi mungkin 5 jurnal aja atau seperti apa ininya prosedurnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai teori analisis. Tadi Bapak utarakan bahwa teori analisis itu harus beberapa diantaranya, contohnya SNI Pak ya, SNI tahun berapa. Tapi bila kita mempunyai teori sendiri Pak, apakah bisa dimasukkan ke dalam teori analisis tersebut? Kalau misalkan bisa, apa syaratnya untuk teori sendiri kita itu bisa dimasukkan? Karena ini nanti hubungannya mungkin ke dalam daftar pustaka Pak ya. Mungkin poin selanjutnya adalah ini mengenai teknik Pak ya. Jadi jumlah plagiat yang dibatasi di universitas. Nah ini berapa persen Pak? Tadi katakan ada yang 5%, 10% atau 20%. Untuk Universitas Putra sendiri berapa persen Pak maksimal jumlah plagiat yang bisa dilakukan seperti itu? Nah, kemudian masalah selanjutnya mungkin sistematika penulisan Pak ya. Jadi itu Bapak tadi sudah memberikan contoh kepada kita sistematika penulisan untuk contohnya ada dari dikti, kemudian dari kampus sendiri. Apakah kita bisa memilih satu di antaranya
atau kita juga bisa mencari di luar seperti itu tentang tematika penulisan itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya tadi juga lihat buku panduan penelitian saya, mungkin ada beberapa yang mungkin akan saya utarakan juga. Di sini tentang tadi mana ya? Nah, ini untuk metode penelitian ini bebas untuk memilih Pak, mau kuantitatif atau mau kualitatif statistika atau seperti apa nantinya. Kemudian nanti mungkin ada dalam pariset tersebut ada dosen pembimbing Pak ya. Jadi yang saya tanyakan ini, dosen pembimbing ini apakah ditentukan oleh kampus atau kita bisa milih sendiri Pak dosen pembimbing untuk riset tersebut. Kemudian saya juga yang agak krusial di situ ada syaratnya mengikuti kegiatan seminar atau international conference. Di sini apakah ada toleransi bagi kita kelas karyawan, karena biasanya untuk seminar tersebut dilaksanakan pada jam-jam kerja seperti itu Pak. Seperti itu. Kemudian tadi juga ada dosen penguji Pak ya untuk menguji hasilnya. Apakah dosen penguji itu internal kampus atau dari luar kampus seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Mohon maaf agak banyak. Oke, saya sampai lupa pertanyaan pertama apa itu tadi itu. Tadi yang pertama apa? Plagiat ya atau apa? Singkat saja. Ini bukan tentang studi literatur Pak. Studi literatur ini apakah bisa kita batasi Pak? Misalkan 5 buah jurnal aja. Oke, studi literatur itu kalau kita untuk penulisan proceeding biasanya minimalnya 15 studi literatur. Mungkin itu yang pertama Pak. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama tentang studi literatur gitu ya. Suara saya cukup terdengar? Apakah suara saya cukup terdengar? Halo, apakah suara saya cukup terdengar? Mohon maaf, koneksi saya terputus. Apa sekarang sudah terhubung kembali? Suara saya cukup terdengar? Cukup Pak, terdengar jelas Pak. Terima kasih. Oke. Sebentar ya. Oke, saya jelaskan tadi tentang studi literatur ya. Ini setiap publisher pada umumnya kalau proceeding biasanya minimal antara 10 sampai 15 minimal daftar referensi atau literatur review kita. Ya, kalau proceeding minimal 15. Kemudian kalau jurnal itu minimal 25. Kalau jurnal minimal 25. Nah, di kita biasanya ditentukan minimal 10 di Nusa Putra. Ya. Proposal penelitian kita biasanya tentukan minimal 10. Nah, itu tentang jumlah studi literatur ya. Kemudian berapa persen di Nusa Putra tentang plagiarisme yang ditentukan. Nah, selama ini memberikan toleransi yang tinggi jika masih di internal Nusa Putra. Di internal Nusa Putra, kalau kita mengikuti konferen di ICCID, itu memang 15% maksimal plagiarisme. Standar sih biasanya antara 15 sampai 20% itu maksimal plagiarisme. Ya. Apalagi kita yang ICCID itu karena kita publis internasional, proceeding internasional terindeks Scopus, maka kualitasnya kita memang harus bagus, ya.
karena terindeks Scopus. Nah, selama ini memang ya proceeding di ICC ID kita bersaingnya dengan kampus-kampus luar itu bukan dengan S1. Justru kita bersaingnya dengan S2 dan S3. Nah, itu tentang plagiat. Yang ketiga apa? Indra Ramdhani. Yang ketiga tentang ini Pak, tentang teori analisis Pak. Jadi sebelumnya Bapak utarakan teori analisis itu contohnya dari saya ISN. ininya urutannya yang saya lupa gitu. Kalau ininya sih hafal. Teori analisis ya. Teori analisis tentu kita harus menggunakan teori-teori yang sudah berlaku. Ya. Apabila kita punya teori sendiri, berarti penelitian kita tentang teori itu. Nah, penelitiannya akan menghasilkan teori. Gitu. Nah, kalau teori kita yang belum diakui secara ilmiah, ya kita belum bisa gunakan bahwa teori kita adalah teori ilmiah. Tapi kita harus melakukan penelitian terdahulu untuk menghasilkan teori kita. Nah, teori kita berarti penelitian itu sendiri gitu. Berarti penelitian kita akan menghasilkan sebuah teori. Kalau misalkan nih Indra Ramdhani sudah punya teori khusus, teori tersendiri tuh, tapi tidak ada sebelumnya teori itu, ya berarti penelitiannya itu menghasilkan teorinya Indra Ramdhani gitu. Kayak contoh analisis fondasi menggunakan teorinya Meyerhof, yaitu yang menurunkan namanya Meyerhof itu, yang menemukan rumusnya, yang menemukan teorinya. Atau analisis fondasi teorinya Kempton, Kempton itu yang nemu teorinya gitu, yang nemu rumusnya. Kemudian ada lagi Terzaghi misalkan, ya berarti itu namanya Terzaghi itu yang menemukan rumusnya. Kalau Indra Ramdhani punya rumus yang memang belum ada, ya kemudian ya itu jadikan saja penelitian yang akan menghasilkan rumusnya Indra Ramdhani. Berarti nanti di kesimpulan menghasilkan rumus yang disebut dengan rumus Indra Ramdhani. Kayak gitu. Kayak contoh paper proceeding pertama saya menghasilkan rumus juga. Saya kasih namanya rumus Faikun. Ya walaupun sekarang belum digunakan gitu. Ya mungkin suatu saat gitu. Belum digunakan halayak umum gitu. Mungkin yang baca jurnal saya baru berapa orang gitu. Seperti itu. Nah, kalau Indra Ramdhani misalkan punya rumus nih, orang lain belum ada yang seperti itu, punya rumus sendiri. Ya berarti penelitiannya udah menghasilkan rumus itu. Ngapain pusing-pusing yang lain? Jangan rumus sendiri dipergunakan untuk melakukan penelitian, menghasilkan sesuatu. Itulah yang akan ditolak karena rumusnya belum berlaku. Lebih baik rumus itu sendirilah yang akan dihasilkan dalam penelitian kita. Gitu. Oke, kemudian yang keempat tadi apa? Mengenai sistem penulisan, Pak. Sistem penulisan. Kita bebas memilih. Kalau di semester 6 kita mengambil program penelitian, maka sistematika penulisan proposal penelitian kita harus menggunakan sistematika penulisan Universitas Nusa Tenggara. Ya. Kemudian dari penelitian itu kan nanti outputnya harus berupa jurnal, ya, atau bisa proceeding. Berarti kita rencana submit proceeding di mana? Atau kita mau bikin jurnal, rencana submit jurnal di mana? Maka sistematika tulisan itulah yang harus kita pakai. Tidak memakai lagi yang kita. Nah, ini berbeda. Ada laporan akhir penelitian, ada proposal penelitian, ada
jurnal atau ada konferen. Ini hal yang berbeda, sistematika penulisannya berbeda. Laporan penelitian dan proposal penelitian berarti kita menggunakan sistematika penulisan Universitas Utara. Tapi karya ilmiah, baik proceeding ataupun jurnal, kita harus mengikuti terhadap publisher mana, jurnal mana yang akan kita submit. Ikutilah itu. Jadi tidak boleh berdasarkan kita sendiri. Itu merupakan salah satu yang ditolak dalam penulisan jurnal. Misalkan template penulisan jurnal di jurnal ij.ir misalkan, atau template penulisan jurnal di jurnal internasional IJSTR, template-nya adalah seperti ini, kemudian kita menggunakan sistematika penulisan sendiri, ya udah pasti ditolak, udah pasti reject gitu. Nah itu ya. Kemudian mengenai seminar proposal penelitian dan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing selama ini, ya, saya sebagai Kaprodi Teknik Sipil selalu memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memilih dosen pembimbingnya. Saya memberikan ketentuan siapa cepat, siapa dapat. Karena masing-masing dosen membimbing itu ada batas maksimal. Biasanya maksimalnya 10. Satu dosen akan membimbing 10 mahasiswa. Maka kalau punya dosen favorit, misalkan mau ke siapa bimbingannya, silahkan segera lebih dulu-duluan kita mengajukan. Kemana mengajukannya? Ke saya, melalui email Prodi Sipil. Pembimbing yang diajukan namanya siapa? Nanti saya berikan format pengajuan dosen pembimbing. Nah, itu mengenai dosen pembimbing. Kemudian mengenai seminar proposal atau seminar proceeding, ya, output akhir dari program penelitian. Seminar proposal itu yang menentukan biasanya pihak Nusa Putra. Kalau seminar proposal, dalam hal ini dikembalikan ke Prodi. Prodi kemudian koordinasi dengan para dosen penguji, yang kemudian juga koordinasi dengan para peserta, dengan para mahasiswa. Jika kita offline, seminarnya berarti dilakukan di hari apa, jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Jika kita seminarnya online, berarti kita dimulai dari hari apa, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa. Itu tidak sekonyong-konyong menentukan, ya. Selama ini saya komunikasikan terlebih dahulu dengan para dosen pengujinya, juga dengan para pesertanya. Gimana jika hari ini? Nah, biasanya permasalahannya adalah daftar seminar para peserta. Nah, ini yang pada umumnya lelet untuk daftar. Biasanya Prodi sudah menentukan rencana paling akhir jadwal daftar seminar proposal adalah hari A, tanggal sekian, bulan anu, gitu. Nah, ini sampai hari akhir, hari H, sampai batas tertentu biasanya baru 1-2 yang daftar seminar. Ini kadang-kadang yang jadi masalah untuk menentukan kapan dimulai seminar, tanggal apa, hari apa. Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan. Jika terjadi seperti itu, maka tidak mau itu ditentukan oleh Prodi biasanya, dipaksa, mau nggak mau, jika kondisinya seperti itu. Nah, tapi juga sudah, wah ini deadline waktu udah pada daftar. Nah, kita punya, sebetulnya dari deadline waktu tersebut, kita masih punya beberapa waktu slack, gitu ya. Kita masih punya beberapa waktu untuk
untuk mengkoordinasikan ini waktu yang tepatnya kapan kita akan laksanakan. Koordinasikan dengan berbagai pihak, dengan para dosen penguji juga dengan para mahasiswa. Nah, tapi kalau yang daftarnya juga nggak ada, mau gimana kita menentukan, mau bagaimana mengkoordinasikan? Yang daftar seminarnya pun tidak ada. Jika seperti itu, akhirnya biasanya prodi membuat keputusan. Tambah waktu paling lambat daftar tanggal sekian, pelaksanaan seminar tanggal sekian, itu udah dipaksa kalau udah seperti itu. Itu seperti itu, Indra Ramdhani, ada yang terlewat pertanyaannya? Sebentar Pak. Sudah semua atau ada yang masih yang terlewat, yang belum terjawab? Oh ini Pak, untuk dosen penguji sendiri ya, kalau nanti kita melakukan penelitian, apakah dosennya itu hanya dari internal kampus atau dari kampus luar? Kalau proposal penelitian internal kampus, ya pengujinya internal kampus. Biasanya yang menguji itu Kaprodi dan dosen pembimbingnya. Kaprodi atau yang mewakili Kaprodi serta dosen pembimbingnya. Minimal ada 2 dosen yang mengujinya. Itu internal itu, kalau proposal penelitian itu internal ininya. Ya. Kalau proceeding kan bukan menguji kalau proceeding itu, tapi sifatnya adalah diskusi, tanya jawab. Audien tidak paham dengan maksud penelitian kita, kemudian bertanya, bukan menguji gitu ya. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Beda proceeding nasional dengan proceeding internasional. Bedanya di mana? Kalau proceeding nasional itu sudah kebiasaan orang-orang kita, orang-orang Indonesia dalam seminar itu sifatnya menguji. Pertanyaannya adalah pertanyaan menguji. Bukan dia tidak tahu, cuman menguji. Sampai di mana sih pengetahuan Indra Ramdhani? Sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan menguji. Bukan sengaja bertanya dia karena tidak paham, tapi pertanyaannya pertanyaan menguji. Tapi kalau proceeding internasional berbeda. Mereka bertanya karena tidak paham. Bukan bersifat untuk menguji. Itu bedanya. Cuman masalahnya kalau proceeding nasional kita bisa bahasa Indonesia, sedangkan proceeding internasional kita harus bahasa internasional. Itu bedanya gitu. Tapi kalau dalam sesi diskusinya, diskusi tanya jawabnya lebih enak internasional. Karena mereka bertanya itu karena mereka tidak paham, maka mereka bertanya. Kalau di kita bukan nggak paham, ingin ngetes kalau di kita itu. Ingin ngetes, itu bedanya ya. Nah, maka nanti silakan pilih mau proceeding nasional atau proceeding internasional, silakan. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya Indra Ramdhani. Yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya. Sudah Pak. Ya silakan. Mungkin yang lain dulu. Maaf. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Pak Jamaludin mungkin atau Pak Nurdin mungkin mau bertanya. Atau yang lain? Bisa dihidupkan semua videonya. Ini sengaja saya view semua gitu ya, biar kita bertatap muka sebetulnya gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya selain Indra Ramdhani? Kalau nggak ada boleh dilanjut Indra Ramdhani. Teman Bapak ini aja Pak, saya sekadar pengen tahu aja. Jika kita publish dan mendapatkan atau menjuarai paper seperti hal itu,
apakah ada keuntungannya Pak? Kalau misalkan untuk pribadi mungkin ada, tapi untuk kampus apakah ada keuntungannya Pak? Misalkan akreditasi jadi naik dari C ke B atau B ke A. Karena saya dapat informasi juga dari salah satu dosen bahwa prodi sipil itu mendapatkan akreditasi B karena pun mendapatkan juara penelitian, makanya akreditasinya bisa naik seperti itu. Apakah benar seperti itu atau seperti apa Pak? Oh iya, itu kalau kita menjuarai baik prosuding maupun jurnal gitu ya, the best jurnal atau the best paper gitu, tentu itu akan berdampak baik terhadap diri pribadi maupun instansi maupun kampus. Akan mengangkat nama kampus juga mengangkat nama pribadi. Bagi pribadi, ketika kita melamar CV kita, wah saya best paper di apa, itu kan menjadi sorotan utama bagi calon perusahaan yang akan menerima kerja kita gitu. Bagi institusi tentu itu menjadi poin yang baik. Kalau kita dalam akreditasi tentu itu menjadi poin yang tinggi gitu. Kalau kita menjadi best paper atau best jurnal misalkan, ya memang. Maka kelas-kelas ini saya berharap ya dalam penelitian ini nanti publikasi ke jurnal internasional. Saya sangat berharap sekali itu. Karena tahun 2021 ini saya akan berharap, saya punya niat. Nah, apabila ini tercapai, ini kan sebuah hal yang luar biasa gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak mungkin memang sudah malam, kita cukupkan mungkin ya. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak Pak, mohon maaf. Cukup ya. Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Tolong dihidupkan dulu videonya, saya screenshot. Hidupkan videonya, kemudian senyum manis. Kiss gitu ya. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Ini ada 2 halaman ya, sekarang halaman pertama, 1, 2, 3. Ulangi tadi. Aci ini di Lestari tadi nggak kelihatan. Aci diulangi ya. Ulangi silakan. 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman kedua. Oh, banyak yang belum dihidupin videonya halaman 2 ini. 1, 2, 3. Oke. Untuk absensi ya. Untuk absensi, selain membackup tadi saya misalkan tadi saya screenshot ada yang lewat namanya nggak ke absen, maka absensinya malah video kita ketik nilai sesi akan silakan komen di YouTube nanti supaya saya tidak salah dalam absen ini. Itu ya teman-teman sekalian. Baik, season pada kesempatan ini saya akhiri. Apabila ada salah dalam menyampaikan kata-kata, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.